Udah ada hasil. Maaf, ini bukan kabar baik. Angelica, ini udah stadium 4. Tanpa kemo dan obat paten, kankernya akan menyebar dengan cepat. Waktumu 3 bulan. Beritahulah keluargamu. Keluarga? Gak usah. Kakakku membenciku sejak lama. Dia berharap aku mati saja. Keinginannya akan terkabul. Kamu di mana sih? Hari ini ayah ultah. Cepat pulang. Aku sekarat, Chris. Kamu pasti senang. Selamat ulang tahun, ayah. Makasih. Ini kado dariku. Aku buat sendiri. Madison beli kue yang sama. Paman Martin makasih menerimaku 5 tahun lalu. Sudah memberiku keluarga setelah aku yatim piatu. Kalian memang sudah dewasa. Kalau ada ibu kalian, dia pasti bangga. Maaf, aku telat. Ayah, aku pun beli kue. Aku kenyang. Aku balik ke RS ya. Ayah. Kamu serius? Kue yang sama dengan Medi. Gara-gara kamu. Kamu selalu mengacau. Belum cukup membunuh ibu. Kalau bukan karenamu, ibu pasti masih ada. Ayah pun gak ninggalin kita. Kok bukan kamu aja yang mati? Dan ibu selamat. Bukan kamu. Saat aku lahir, ibuku meninggal. Dan Christopher kehilangan ibu. Lalu mereka membenciku. Bayiku, selamatkan dia. Bertahanlah, Stella. Bayi perempuan. Pendarahan hebat dia sekarang. Cepat. Dia sehat. Perempuan. Tapi istrimu, dia nggak selamat. Dan aku turut berduka cita. Enggak. Diam. Ayah ogah melihatku, menganggapku gak ada. Yang baik sama aku cuma kakakku. Oke. Ayah sakit. Aku akan ke sana. Ini manis kok. Jangan nangis. Kamu kakak terbaik sedunia. Tapi kebaikan itu hilang sejak Madison muncul. Sudahlah, Chris. Mungkin Angie sibuk dan lupa soal pesta ini. Yuk, jalan aja, oke? Minggir! Apa itu? Oh, Christopher, katanya mau ke pertandingan. Bentar lagi mulai. Ayo. Bereskan ini, oke? Jadilah berguna. Chris dulu gak begini. Dia sayang sama aku. Layaknya adik kandung. Buang semua! Aku gak mau lihat semua ini lagi! Aku ambil kalung ibu. Satu-satunya kenangan ibu. Aku akan lindungi kamu. Tapi sejak Madison datang, semua berubah. Maddie baru datang, pasti suka handuk pink ini.
milik ibuku. Itu kalung ibuku, balikin. Jangan! Ups, sudah rusak. Nih, kenang-kenangan. Ada apa ini? Apa yang terjadi? Itu Angie yang merusaknya. Dia rusak kalung ibumu. Itu kenangan terakhir ibu. Kok kamu rusak? Enggak, Chris, itu bukan aku. Kamu kenapa sih? Ibu meninggal karena kamu. Sekarang ini. Padahal aku udah berusaha baik sama kamu. Tapi jelas, kamu gak pantas. Aku pun sadar. Dia menyalahkanku atas kematian orang yang dia cintai. Ibu, kok nggak ajak aku juga? Nggak apa-apa, kita segera ketemu. Lokasinya indah dan tenang. Beli untuk keluarga ya? Enggak, untukku. Maaf ya sayang. Tapi kamu masih di bawah umur. Orang tua atau wali harus taken. Mereka pasti tanda tangan. Bisa tanda tangan nih. Lain kali. Kakakmu saja yang teken. Aku sibuk. Tenang, Ayah. Bentar lagi kamu gak akan lihat aku. Yakin gak perlu tunggu Angelica? Dia gak ikut mobilku, ntar kacau. Apa? Oke, cuman kamu adikku. Iya kan? Aku keterlaluan ya. Dia tetap adikku. Tunggu, bentar lagi peringatan kematian ibumu kan? Iya. Benar. Kok aku lupa? Dia buat ibu meninggal. Gak pantas dikasihani. Chris kakak yang baik. Tapi gak padaku. Cuma 1 slot program Ivy League. Kenapa medicine yang lulus? Iya tuh, semester lalu aja dia gagal 3 mata pelajaran. Shh, Angelica datang. Katanya Christopher kasih slot Angelica ke medicine. Kasian Angelica. Iya, semua tahu medicine diperlakukan kayak putri. Aku pengen banget slot ini. Chris malah kasih ke orang. Kamu kira kalau dicabut bisa berubah? Jadi benar, kamu kasih ke dia? Oh, Medi, adikku. Dia pantas dapat yang terbaik, gimana pun caranya. Serius, kamu pikir orang aneh kayak kamu punya peluang? Angie, Angie aku gak bermaksud merebutnya. Kalau memang sangat penting aku balikin. Hentikan medicine. Gak perlu kasihan. Dan juga, aku udah masa bodoh. Wow, dia nggak melawan. Padahal dia lama incar program itu. Angelica, kamu yakin? Iya, aku yakin. Aku keluar dari sekolah. Maaf Pak Daniels, aku perlu bicara dengan Angelica. Kamu serius putus sekolah karena program musim panas? Kamu kira dengan ngambek bisa balikin slot itu? Hah? Kamu mimpi? Itu maumu kan? Menghilang dan gak perlu lihat aku lagi. Aku itu... Angie, aku sungguh minta maaf. Nggak seharusnya aku bilang ke Chris kalau Ivy penting bagiku. Kalau nggak bilang, Chris nggak akan kasih ke aku. Tapi, Angie, aku salah. Jangan marah-marah sama dia ya, oke? Jangan acting. Aku gak akan ketipu. Angelica,
Kamu kenapa sih? Kamu yang mau ditinggal sama kita. Sekarang kamu serang. Kamu keterlaluan. Kok aku punya adik kayak kamu? Iya, aku salah. Apapun upayaku, kemana aku pergi atau aku mati, bukan urusanmu. Angie, kok aku merasa bersalah? Harusnya aku benci dia. Chris nggak apa-apa. Jangan bertengkar gara-gara aku. Aku bujuk dia ya, oke? Kok bukan kamu yang mati aja? Ibu yang selamat. Serius, kamu pikir orang aneh kayak kamu punya peluang? Kamu keterlaluan. Kok aku punya adik kayak kamu? Dulu kupikir cuman Chris yang sayang aku. Tapi medicine membuatku sadar. Chris hanya mau aku mati. Ketemu juga. Jangan, stop, lepaskan aku. Jangan melawan. Nggak ada yang menolongmu. Aku mengajakmu tinggal bareng kami. Aku anggap kamu keluarga sendiri. Kenapa begini? Kenapa? Buang rasa kasihan palsumu. Aku benci kamu. Harusnya kamu mati bareng ibumu. Dan Chris pun jadi milikku. Milikku. Aku cuma punya dia. Tapi kamu terus merebutnya. Dasar jalang. Sia. Pegangi dia. Apa ini? Jangan, aku mohon medicine, tolonglah. Balikin. Pasti tahun ini gak ada yang ingat ultahku. Ambil, aku beli 2. Itu hadiah pertama dari Chris. Dia sayang aku. Aku mohon, jangan medicine. Tolong balikin. Itu satu-satunya kado dari Chris. Cuma mimpi. Jangan! Kadoku! Tolong jangan ganggu aku. Kamu gila ya? Jauh-jauh dariku. Mati saja sana. Piah. Angelica! Angelica! Aduh, bersihin darahnya. Angelica! Ada apa? Aku... Madison, ada apa? Itu Angelica. Tiba-tiba mengamuk dan mencekik Medi. Lihat lehernya. Kalau nggak kami hentikan, Medi mungkin udah mati. Dia pura-pura polos karena kamu datang. Apa kamu sudah gila? Oke, tahan. Chris, tolong jangan pergi. Jangan tinggalin aku. Drama banget. Medi boleh tinggal di sini. Orang tuanya meninggal, dia butuh teman. Senang tambah saudara perempuan. Terserah kamu. Mengurusmu aja udah repot. Aku ogah ngurus dia juga. Lihatlah aku sekali saja.
Udah siuman? Kamu diantar kemari tepat waktu. Kayaknya kamu melukai diri sendiri. Jangan terus begini. Keluargamu harus tahu. Percuma. Aku yakin keluargamu peduli. Kankermu makin parah. Waktumu gak lama. Kamu butuh keluarga untuk merawatmu, bahwa kamu dicintai. Dukungan macam itu sangat penting. Makasih, Dok. Tapi aku gak yakin punya keluarga. Aku kenal ayahmu, Dr. Ray kan? Dia dokter bedah baru di sini. Aku telepon dia. Halo, Dr. Ray? Aku Dr. Smith, dokter putrimu Angelica. Dia dirawat di rumah sakit kami. Sebaiknya kamu segera datang menemaninya. Masa bodoh dirawat di mana atau sakit apa? Aku bayar saja. Aku nggak sudi melihat berandal yang mengkhianati sepupunya. Aku lebih mending mengurus mayat saja. Iya kan? Terbukti. Aku nggak apa-apa, Chris. Besoklah Angelica. Dia dirawat di sini. Sudahlah, paling juga acting. Dan Madison, hatimu baik. Makanya kamu diinjak-injak. Oke? Pecundang. Hentikan! Hei, santai. Cuma bercanda. Lagian aku nggak Cepat pergi! Pergi! Harusnya aku cepat sadar. Harusnya aku sadar waktu Chris bersikap aneh. Kamu pun cuekin aku. Kayak yang lain. Nggak bisa, nah. Anak kecil ditato kalau orang tua setuju. Aku udah piatu. Aku mau tutupi ini. Dengar, aku nggak tahu masalahmu. Tapi kalau janji berhenti menyakiti dirimu, aku kerjakan. Mau berapa lama lagi di kamar mandi? Cepatlah! Hah? Hah? Apa itu? Itu tato? Serius? Kapan kamu buat? Bukan urusanmu. Bukan urusanku. Putus sekolah, nyakiti Medi, bikin tato, terus apa lagi? Mau narkoba? Pesta seks bebas? Medi benar, kamu berteman dengan si berandal Raven. Kamu sembunyiin apa lagi? Tunggu. Jangan sentuh aku! Ya ampun, Angie, kamu menampar kakakmu. Kamu nggak apa-apa, butuh kompres es. Tunggu, tunjukkan lenganmu. Jangan pergi sampai kamu hapus tato itu. Tunggu. Kita ambil kompres es dulu ya, oke? Aku nggak nyangka dia jadi begini. Enggak, dia. Makasih, Medi. Andai Angie bisa belajar sedikit darimu. Angelica, kankermu cepat menyebar.
Kalau nggak diobati, umurmu nggak sampai sebulan. Nggak ada yang mau aku hidup. Makasih ya. Kamu bagai ibuku sejak aku kecil. Oh, Angie, kamu anak baik. Menyenangkan merawatmu. Coba lihat ruang tamu. Ayahmu beliin gaun cantik. Ayah, kasih aku kado. Nah, apa aku bilang? Ayah dan kakakmu akan sadar kamu sayang mereka. Ayo. Aku tahu gaun itu pas untukmu, Medi. Dan jas itu pasti keren kamu pakai, nak. Makasih Om Martin. Sudah lama aku incar gaun ini. Ayah, Angelica, aku nggak beliin kamu. Aku kira kamu nggak ke prom kakakmu. Percuma berharap. Mana mungkin ayah beliin aku barang. Pak Ray? Angelica sebenarnya... Angie, jangan marah sama Chris. Sebentar lagi dia kuliah. Kalian jarang ketemu. Jadi, kamu ikut aja ke prom dengan kami. Chris, kamu mau Angelica ikut kan? Terserah. oke. Aku ikut. Waktuku nggak banyak lagi. Mungkin ini terakhir kalinya kita ketemu. Ini malam bebas kita dan harus dinikmati. Harus bersenang-senang. Iya, setuju. Oh, akhirnya datang juga Angelica. Sayangnya Christopher sudah punya pasangan dansa. Aku. Kayaknya kamu cari orang lain aja ya. Pergi kamu. Hai Tommy. Angie di panggung kalau mau menyapa ya. Itu ide bagus. Jangan sentuh dasar mesum. Ayolah, kamu kan gampang diajak tidur. Apa katamu? Medi cerita soal kamu. Kita bisa di sini aja. Gak ada yang peduli. Pergi kamu. So jual mahal. Oke. Mundur. Menjauh dariku. Dasar gila! Angie berhenti. Jangan sakiti aku. Angelica, stop! Kamu nggak apa-apa? Ada apa sih? Aku pun bingung. Dia ngamuk dan keluarin pisau. Gadis ini gila. Begitukah? Ya ampun. Aduh sakit sekali. Aku gak nyangka Angie begitu membenciku. Aku sempat berpikir dia mau menghabisiku. Angelica, kamu kenapa sih? Lihat perbuatanmu. Kenapa tusuk dia? Minta maaf ke Medi. Enggak, tadi aku... Menjauhlah. Jadi, nggak mau minta maaf. Oke. Biar aku perjelas. Ayo minta maaf ke Medi. Oh,
Cuma minuman. Serius, kamu berlagak kayak lagi sekarat. Emang Apa? Apa? aku sakit. Adikmu sekarat. Kamu pasti senang. Tunggu, apa? Hei, dia adikmu. Kamu harus minta maaf dulu. Hah? Dia botak. Kok bisa? Ya, aku Ternyata juga dia tidak tahu sebelumnya. Kenapa dia botak? Udah ada hasil. Maaf, ini bukan kabar baik. Angelica, ini udah stadium 4. Tanpa kemo dan obat paten, kankernya akan menyebar dengan cepat. Waktumu 3 bulan. Beritahulah keluargamu. Keluarga? Gak usah. Kakakku membenciku sejak lama. Dia berharap aku mati saja. Keinginannya akan terkabul. Kamu di mana sih? Hari ini ayah ultah. Cepat pulang. Aku sekarat, Chris. Kamu pasti senang. Selamat ulang tahun, ayah. Makasih. Ini kado dariku. Aku buat sendiri. Madison beli kue yang sama. Paman Martin makasih menerimaku 5 tahun lalu. Sudah memberiku keluarga setelah aku yatim piatu. Kalian memang sudah dewasa. Kalau ada ibu kalian, dia pasti bangga. Maaf, aku telat. Ayah, aku pun beli kue. Aku kenyang. Aku balik ke RS ya. Ayah. Kamu serius? Kue yang sama dengan Medi. Gara-gara kamu. Kamu selalu mengacau. Belum cukup membunuh ibu. Kalau bukan karenamu, ibu pasti masih ada. Ayah pun gak ninggalin kita. Kok bukan kamu aja yang mati? Dan ibu selamat. Bukan kamu. Saat aku lahir, ibuku meninggal. Dan Christopher kehilangan ibu. Lalu mereka membenciku. Bayiku, selamatkan dia. Bertahanlah, Stella. Bayi perempuan. Pendarahan hebat dia sekarang. Cepat. Dia sehat. Perempuan. Tapi istrimu, dia nggak selamat. Dan aku turut berduka cita. Enggak. Diam. Ayah ogah melihatku, menganggapku gak ada. Yang baik sama aku cuma kakakku. Oke. Ayah sakit. Aku akan ke sana. Ini manis kok. Jangan nangis. Kamu kakak terbaik sedunia. Tapi kebaikan itu hilang sejak Madison muncul. Sudahlah, Chris. Mungkin Angie sibuk dan lupa soal pesta ini. Yuk, jalan aja, oke? Minggir! Apa itu? Oh, Christopher, katanya mau ke pertandingan.
bentar lagi mulai. Ayo. Bereskan ini, oke? Jadilah berguna. Chris dulu gak begini. Dia sayang sama aku. Layaknya adik kandung. Buang semua! Aku gak mau lihat semua ini lagi! Aku ambil kalung ibu. Satu-satunya kenangan ibu. Aku akan lindungi kamu. Tapi sejak Madison datang, semua berubah. Maddie baru datang, pasti suka handuk pink ini. Itu milik ibuku. Itu kalung ibuku, balikin. Jangan! Ups, sudah rusak. Nih, kenang-kenangan. Ada apa ini? Apa yang terjadi? Itu Angie yang merusaknya. Dia rusak kalung ibumu. Itu kenangan terakhir ibu. Kok kamu rusak? Enggak, Chris, itu bukan aku. Kamu kenapa sih? Ibu meninggal karena kamu. Sekarang ini. Padahal aku udah berusaha baik sama kamu. Tapi jelas, kamu gak pantas. Aku pun sadar. Dia menyalahkanku atas kematian orang yang dia cintai. Ibu, kok nggak ajak aku juga? Nggak apa-apa, kita segera ketemu. Lokasinya indah dan tenang. Beli untuk keluarga ya? Enggak, untukku. Maaf ya sayang. Tapi kamu masih di bawah umur. Orang tua atau wali harus taken. Mereka pasti tanda tangan. Bisa tanda tangan nih? Lain kali. Kakakmu saja yang teken. Aku sibuk. Tenang, Ayah. Bentar lagi kamu gak akan lihat aku. Yakin gak perlu tunggu Angelica? Dia gak ikut mobilku, ntar kacau. Apa? Oke, cuman kamu adikku. Iya kan? Aku keterlaluan ya. Dia tetap adikku. Tunggu, bentar lagi peringatan kematian ibumu kan? Iya. Benar. Kok aku lupa? Dia buat ibu meninggal. Gak pantas dikasihani. Chris kakak yang baik. Tapi gak padaku. Cuma satu slot program Ivy League. Kenapa Madison yang lulus? Iya tuh, semester lalu aja dia gagal 3 mata pelajaran. Shh, Angelica datang. Katanya Christopher kasih slot Angelica ke Madison. Kasian Angelica. Iya, semua tahu Madison diperlakukan kayak putri. Aku pengen banget slot ini. Chris malah kasih ke orang. Kamu kira kalau dicabut bisa berubah? Jadi benar, kamu kasih ke dia? Oh, Maddie, adikku. Dia pantas dapat yang terbaik, gimana pun caranya. Serius, kamu pikir orang aneh kayak kamu punya peluang? Angie, Angie aku gak bermaksud merebutnya. Kalau memang sangat penting aku balikin. Hentikan, Madison. Gak perlu kasihan. Dan juga, aku udah masa bodoh. Wow, dia nggak melawan. Padahal dia lama incar program itu.
Angelica, kamu yakin? Iya, aku yakin. Aku keluar dari sekolah. Maaf Pak Daniels, aku perlu bicara dengan Angelica. Kamu serius putus sekolah karena program musim panas? Kamu kira dengan ngambek bisa balikin slot itu? Hah? Kamu mimpi? Itu maumu kan? Menghilang dan gak perlu lihat aku lagi. Angie, aku sungguh minta maaf. Nggak seharusnya aku bilang ke Chris kalau Ivy penting bagiku. Kalau nggak bilang, Chris nggak akan kasih ke aku. Tapi, Angie, aku salah. Jangan marah-marah sama dia ya, oke? Jangan acting. Aku gak akan ketipu. Angelica, kamu kenapa sih? Kamu yang mau ditinggal sama kita. Sekarang kamu serang. Kamu keterlaluan. Kok aku punya adik kayak kamu? Iya, aku salah. Apapun upayaku, kemana aku pergi atau aku mati, bukan urusanmu. Angie, kok aku merasa bersalah? Harusnya aku benci dia. Chris nggak apa-apa. Jangan bertengkar gara-gara aku. Aku bujuk dia ya, oke? Kok bukan kamu yang mati aja? Ibu yang selamat. Serius, kamu pikir orang aneh kayak kamu punya peluang? Kamu keterlaluan. Kok aku punya adik kayak kamu? Dulu kupikir cuman Chris yang sayang aku. Tapi medicine membuatku sadar. Chris hanya mau aku mati. Ketemu juga. Jangan, stop, lepaskan aku. Jangan melawan. Nggak ada yang menolongmu. Aku mengajakmu tinggal bareng kami. Aku anggap kamu keluarga sendiri. Kenapa begini? Kenapa? Buang rasa kasihan palsumu. Aku benci kamu. Harusnya kamu mati bareng ibumu. Dan Chris pun jadi milikku. Milikku. Aku cuma punya dia. Tapi kamu terus merebutnya. Dasar jalang. Sia. Pegangi dia. Apa ini? Jangan, aku mohon medicine, tolonglah. Balikin. Pasti tahun ini gak ada yang ingat ultahku. Ambil, aku beli 2. Itu hadiah pertama dari Chris. Dia sayang aku. Aku mohon, jangan medicine. Tolong balikin. Itu satu-satunya kado dari Chris. Cuma mimpi. Jangan! Kadoku! Tolong jangan ganggu aku. Kamu gila ya? Jauh-jauh dariku. Mati saja sana. Piah. Angelica! Angelica! Aduh. Bersihin darahnya. Angelica! Ada apa? Aku...
Madison, ada apa? Itu Angelica. Tiba-tiba mengamuk dan mencekik Medi. Lihat lehernya. Kalau nggak kami hentikan, Medi mungkin udah mati. Dia pura-pura polos karena kamu datang. Apa kamu sudah gila? Oke, tahan. Chris, tolong jangan pergi. Jangan tinggalin aku. Drama banget. Medi boleh tinggal di sini. Orang tuanya meninggal, dia butuh teman. Senang tambah saudara perempuan. Terserah kamu. Mengurusmu aja udah repot. Aku ogah ngurus dia juga. Lihatlah aku sekali saja. Udah siuman? Kamu diantar kemari tepat waktu. Kayaknya kamu melukai diri sendiri. Jangan terus begini. Keluargamu harus tahu. Percuma. Aku yakin keluargamu peduli. Kankermu makin parah. Waktumu gak lama. Kamu butuh keluarga untuk merawatmu, bahwa kamu dicintai. Dukungan macam itu sangat penting. Makasih, Dok. Tapi aku gak yakin punya keluarga. Aku kenal ayahmu, Dr. Ray kan? Dia dokter bedah baru di sini. Aku telepon dia. Halo, Dr. Ray? Aku Dr. Smith, dokter putrimu Angelica. Dia dirawat di rumah sakit kami. Sebaiknya kamu segera datang menemaninya. Masa bodoh dirawat di mana atau sakit apa? Aku bayar saja. Aku nggak sudi melihat berandal yang mengkhianati sepupunya. Aku lebih mending mengurus mayat saja. Iya kan? Terbukti. Aku nggak apa-apa, Chris. Besuklah Angelica. Dia dirawat di sini. Sudahlah, paling juga acting. Dan Madison, hatimu baik. Makanya kamu diinjak-injak. Oke? Pecundang. Hentikan! Hei, santai. Cuma bercanda. Lagian aku nggak Cepat pergi! Pergi! Harusnya aku cepat sadar. Harusnya aku sadar waktu Chris bersikap aneh. Kamu pun cuekin aku. Kayak yang lain. Nggak bisa, nah. Anak kecil ditato kalau orang tua setuju. Aku udah piatu. Aku mau tutupi ini. Dengar, aku nggak tahu masalahmu. Tapi kalau janji berhenti menyakiti dirimu, aku kerjakan. Mau berapa lama lagi di kamar mandi? Cepatlah! Hah? Hah? Apa itu? Itu tato? Serius? Kapan kamu buat? Bukan urusanmu. Bukan urusanku. Putus sekolah. Nyakiti Medi.
bikin tato, terus apa lagi? Mau narkoba, pesta seks bebas. Medi benar, kamu berteman dengan si berandal Raven. Kamu sembunyiin apa lagi? Tunggu. Jangan sentuh aku! Ya ampun, Angie, kamu menampar kakakmu. Kamu nggak apa-apa, butuh kompres es. Tunggu, tunjukkan lenganmu. Jangan pergi sampai kamu hapus tato itu. Tunggu. Kita ambil kompres es dulu ya, oke? Aku nggak nyangka dia jadi begini. Enggak, dia. Makasih, Medi. Andai Angie bisa belajar sedikit darimu. Angelica, kankermu cepat menyebar. Kalau nggak diobati, umurmu nggak sampai sebulan. Nggak ada yang mau aku hidup. Makasih ya. Kamu bagai ibuku sejak aku kecil. Oh, Angie, kamu anak baik. Menyenangkan merawatmu. Coba lihat ruang tamu. Ayahmu beliin gaun cantik. Ayah, kasih aku kado. Nah, apa aku bilang? Ayah dan kakakmu akan sadar kamu sayang mereka. Ayo. Aku tahu gaun itu pas untukmu, Medi. Dan jas itu pasti keren kamu pakai, nak. Makasih Om Martin, sudah lama aku incar gaun ini. Ayah, Angelica, aku nggak beliin kamu. Aku kira kamu nggak ke prom kakakmu. Percuma berharap. Mana mungkin ayah beliin aku barang. Pak Ray? Angelica sebenarnya... Angie, jangan marah sama Chris. Sebentar lagi dia kuliah. Kalian jarang ketemu. Jadi, kamu ikut aja ke prom dengan kami. Chris, kamu mau Angelica ikut kan? Terserah. oke. Aku ikut. Waktuku gak banyak lagi. Mungkin ini terakhir kalinya kita ketemu. Ini malam bebas kita dan harus dinikmati. Harus bersenang-senang. Iya, setuju. Oh, akhirnya datang juga Angelica. Sayangnya Christopher sudah punya pasangan dansa. Aku. Kayaknya kamu cari orang lain aja ya. Pergi kamu. Hai Tommy. Angie di panggung kalau mau menyapa ya. Itu ide bagus. Jangan sentuh dasar mesum. Ayolah, kamu kan gampang diajak tidur. Apa katamu? Medi cerita soal kamu. Kita bisa di sini aja. Gak ada yang peduli. Pergi kamu. So jual mahal. Oke. Mundur. Menjauh dariku. Dasar gila! Angie berhenti. Jangan sakiti aku. Angelica, stop!
Kamu nggak apa-apa? Ada apa sih? Aku pun bingung. Dia ngamuk dan keluarin pisau. Gadis ini gila. Begitukah? Ya ampun. Aduh, sakit sekali. Aku gak nyangka Angie begitu membenciku. Aku sempat berpikir dia mau menghabisiku. Angelica, kamu kenapa sih? Lihat perbuatanmu. Kenapa tusuk dia? Minta maaf ke Medi. Enggak, tadi aku menjauhlah. Jadi, nggak mau minta maaf. Oke. Biar aku perjelas. Ayo minta maaf ke Medi. Oh, cuma minuman. Serius, kamu berlagak kayak lagi sekarat. Emang Apa? Apa? aku sakit. Adikmu sekarat. Kamu pasti senang. Tunggu, apa? Hei, dia adikmu. Kamu harus minta maaf dulu. Hah? Dia botak? Kok bisa? Ya, aku Ternyata juga dia tidak tahu sebelumnya. Kenapa dia botak? Udah ada hasil. Maaf, ini bukan kabar baik. Angelica, ini udah stadium 4. Tanpa kemo dan obat paten, kankernya akan menyebar dengan cepat. Waktumu 3 bulan. Beritahulah keluargamu. Keluarga? Gak usah. Kakakku membenciku sejak lama. Dia berharap aku mati saja. Keinginannya akan terkabul. Kamu di mana sih? Hari ini ayah ultah. Cepat pulang. Aku sekarat, Chris. Kamu pasti senang. Selamat ulang tahun, ayah. Makasih. Ini kado dariku. Aku buat sendiri. Madison beli kue yang sama. Paman Martin makasih menerimaku 5 tahun lalu. Sudah memberiku keluarga setelah aku yatim piatu. Kalian memang sudah dewasa. Kalau ada ibu kalian, dia pasti bangga. Maaf, aku telat. Ayah, aku pun beli kue. Aku kenyang. Aku balik ke RS ya. Ayah. Kamu serius? Kue yang sama dengan Medi. Gara-gara kamu. Kamu selalu mengacau. Belum cukup membunuh ibu. Kalau bukan karenamu, ibu pasti masih ada. Ayah pun gak ninggalin kita. Kok bukan kamu aja yang mati? Dan ibu selamat. Bukan kamu. Saat aku lahir, ibuku meninggal. Dan Christopher kehilangan ibu. Lalu mereka membenciku. bayiku, selamatkan dia. Bertahanlah, Stella. Bayi perempuan. Pendarahan hebat, dia sekarang. Cepat. Dia sehat. Perempuan. Tapi istrimu, dia nggak selamat. Dan aku turut berduka cita. Enggak. Diam. Ayah ogah melihatku, menganggapku gak ada.
Yang baik sama aku cuma kakakku. Oke, Ayah aku akan ke sana. Ini manis kok. Jangan nangis. Kamu kakak terbaik sedunia. Tapi kebaikan itu hilang sejak medicine muncul. Sudahlah, Chris. Mungkin Angie sibuk dan lupa soal pesta ini. Yuk, jalan aja, oke? Minggir! Apa itu? Oh, Christopher, katanya mau ke pertandingan. Bentar lagi mulai. Ayo. Bereskan ini, oke? Jadilah berguna. Chris dulu gak begini. Dia sayang sama aku. Layaknya adik kandung. Buang semua! Aku gak mau lihat semua ini lagi! Aku ambil kalung ibu. Satu-satunya kenangan ibu. Aku akan lindungi kamu. Tapi sejak Madison datang, semua berubah. Medi baru datang, pasti suka handuk pink ini. Itu milik ibuku. Itu kalung ibuku, balikin. Jangan! Ups, sudah rusak. Nih, kenang-kenangan. Ada apa ini? Apa yang terjadi? Itu Angie yang merusaknya. Dia rusak kalung ibumu. Itu kenangan terakhir ibu. Kok kamu rusak? Enggak, Chris, itu bukan aku. Kamu kenapa sih? Ibu meninggal karena kamu. Sekarang ini. Padahal aku udah berusaha baik sama kamu. Tapi jelas, kamu gak pantas. Aku pun sadar. Dia menyalahkanku atas kematian orang yang dia cintai. Ibu, kok nggak ajak aku juga? Nggak apa-apa, kita segera ketemu. Lokasinya indah dan tenang. Beli untuk keluarga ya? Enggak, untukku. Maaf ya sayang. Tapi kamu masih di bawah umur. Orang tua atau wali harus taken. Mereka pasti tanda tangan. Bisa tanda tangan nih. Lain kali. Kakakmu saja yang teken. Aku sibuk. Tenang, Ayah. Bentar lagi kamu gak akan lihat aku. Yakin gak perlu tunggu Angelica? Dia gak ikut mobilku, ntar kacau. Apa? Oke, cuman kamu adikku. Iya kan? Aku keterlaluan ya. Dia tetap adikku. Tunggu, bentar lagi peringatan kematian ibumu kan? Iya. Benar. Kok aku lupa? Dia buat ibu meninggal. Gak pantas dikasihani. Chris kakak yang baik. Tapi gak padaku. Cuma satu slot program Ivy League. Kenapa Madison yang lulus? Iya tuh, semester lalu aja dia gagal 3 mata pelajaran. Shh, Angelica datang.
Katanya Christopher kasih slot Angelica ke Madison. Kasihan Angelica. Semua tahu Madison diperlakukan kayak putri. Aku pengen banget slot ini. Chris malah kasih ke orang. Kamu kira kalau dicabut bisa berubah? Jadi benar, kamu kasih ke dia? Oh, Maddie, adikku. Dia pantas dapat yang terbaik, gimana pun caranya. Serius, kamu pikir orang aneh kayak kamu punya peluang? Angie, Angie, aku nggak bermaksud merebutnya. Kalau memang sangat penting, aku balikin. Hentikan, Madison. Gak perlu kasihan. Dan juga, aku udah masa bodoh. Wow, dia nggak melawan. Padahal dia lama incar program itu. Angelica, kamu yakin? Iya, aku yakin. Aku keluar dari sekolah. Maaf Pak Daniels, aku perlu bicara dengan Angelica. Kamu serius putus sekolah karena program musim panas? Kamu kira dengan ngambek bisa balikin slot itu? Hah? Kamu mimpi? Itu maumu kan? Menghilang dan gak perlu lihat aku lagi. Aku itu... Angie, aku sungguh minta maaf. Nggak seharusnya aku bilang ke Chris kalau Ivy penting bagiku. Kalau nggak bilang, Chris nggak akan kasih ke aku. Tapi, Angie, aku salah. Jangan marah-marah sama dia ya, oke? Jangan acting. Aku gak akan ketipu. Angelica, kamu kenapa sih? Kamu yang mau ditinggal sama kita. Sekarang kamu serang. Kamu keterlaluan. Kok aku punya adik kayak kamu? Iya, aku salah. Apapun upayaku, kemana aku pergi atau aku mati, bukan urusanmu. Angie, kok aku merasa bersalah? Harusnya aku benci dia. Chris nggak apa-apa. Jangan bertengkar gara-gara aku. Aku bujuk dia ya, oke? Kok bukan kamu yang mati aja? Ibu yang selamat. Serius, kamu pikir orang aneh kayak kamu punya peluang? Kamu keterlaluan. Kok aku punya adik kayak kamu? Dulu kupikir cuman Chris yang sayang aku. Tapi Madison membuatku sadar. Chris hanya mau aku mati. Ketemu juga. Jangan, stop, lepaskan aku. Jangan melawan. Nggak ada yang menolongmu. Aku mengajakmu tinggal bareng kami. Aku anggap kamu keluarga sendiri. Kenapa begini? Kenapa? Buang rasa kasihan palsumu. Aku benci kamu. Harusnya kamu mati bareng ibumu. Dan Chris pun jadi milikku. Milikku. Aku cuma punya dia. Tapi kamu terus merebutnya. Dasar jalang. Sia. Pegangi dia. Apa ini? Jangan, aku mohon Madison, tolonglah. Balikin. Pasti tahun ini gak ada yang ingat ultahku. Ambil, aku beli 2. Itu hadiah pertama dari Chris. Dia sayang aku. Aku mohon, jangan Madison. Tolong balikin. Itu satu-satunya kado dari Chris. Cuma mimpi. Jangan! Kadoku! Tolong jangan ganggu aku. Kamu gila ya? Jauh-jauh dariku. Mati saja sana.
Angelica! Angelica! Aduh, bersihin darahnya. Angelica! Ada apa? Aku... Madison, ada apa? Itu Angelica tiba-tiba mengamuk dan mencekik Medi. Lihat lehernya. Kalau nggak kami hentikan, Medi mungkin udah mati. Dia pura-pura polos karena kamu datang. Apa kamu sudah gila? Oke, tahan. Chris, tolong, jangan pergi. Jangan tinggalin aku. Drama banget. Medi boleh tinggal di sini. Orang tuanya meninggal, dia butuh teman. Senang tambah saudara perempuan. Terserah kamu. Mengurusmu aja udah repot. Aku ogah ngurus dia juga. Lihatlah aku sekali saja. Udah siuman? Kamu diantar kemari tepat waktu. Kayaknya kamu melukai diri sendiri. Jangan terus begini. Keluargamu harus tahu. Percuma. Aku yakin keluargamu peduli. Kankermu makin parah. Waktumu gak lama. Kamu butuh keluarga untuk merawatmu, bahwa kamu dicintai. Dukungan macam itu sangat penting. Makasih, Dok. Tapi aku gak yakin punya keluarga. Aku kenal ayahmu, Dr. Ray kan? Dia dokter bedah baru di sini. Aku telepon dia. Halo, Dr. Ray? Aku Dr. Smith, dokter putrimu Angelica. Dia dirawat di rumah sakit kami. Sebaiknya kamu segera datang menemaninya. Masa bodoh dirawat di mana atau sakit apa? Aku bayar saja. Aku nggak sudi melihat berandal yang mengkhianati sepupunya. Aku lebih mending mengurus mayat saja. Iya kan? Terbukti. Aku nggak apa-apa, Chris. Besuklah Angelica. Dia dirawat di sini. Sudahlah, paling juga acting. Dan Madison, hatimu baik. Makanya kamu diinjak-injak. Oke? Pecundang. Hentikan! Hei, santai. Cuma bercanda. Lagian aku nggak Cepat pergi! Pergi! Harusnya aku cepat sadar. Harusnya aku sadar waktu Chris bersikap aneh. Kamu pun cuekin aku. Kayak yang lain. Nggak bisa, nah. Anak kecil ditato kalau orang tua setuju. Aku udah piatu. Aku mau tutupi ini. Dengar, aku nggak tahu masalahmu. Tapi kalau janji berhenti menyakiti dirimu, aku kerjakan.
Mau berapa lama lagi di kamar mandi? Cepatlah. Hah? Hah? Apa itu? Itu tato? Serius? Kapan kamu buat? Bukan urusanmu. Bukan urusanku. Putus sekolah, nyakiti Medi, bikin tato, terus apa lagi? Mau narkoba? Pesta seks bebas? Medi benar. Kamu berteman dengan si berandal Raven. Kamu sembunyiin apa lagi? Tunggu. Jangan sentuh aku! Ya ampun, Angie, kamu menampar kakakmu. Kamu nggak apa-apa, butuh kompres es. Tunggu, tunjukkan lenganmu. Jangan pergi sampai kamu hapus tato itu. Tunggu. Kita ambil kompres es dulu ya, oke? Aku nggak nyangka dia jadi begini. Enggak, dia. Makasih, Medi. Andai Angie bisa belajar sedikit darimu. Angelica, kankermu cepat menyebar. Kalau nggak diobati, umurmu nggak sampai sebulan. Nggak ada yang mau aku hidup. Makasih ya. Kamu bagai ibuku sejak aku kecil. Oh, Angie, kamu anak baik. Menyenangkan merawatmu. Coba lihat ruang tamu. Ayahmu beliin gaun cantik. Ayah, kasih aku kado. Nah, apa aku bilang? Ayah dan kakakmu akan sadar kamu sayang mereka. Ayo. Aku tahu gaun itu pas untukmu, Medi. Dan jas itu pasti keren kamu pakai, nak. Makasih Om Martin, sudah lama aku incar gaun ini. Ayah, Angelica, aku nggak beliin kamu. Aku kira kamu nggak ke prom kakakmu. Percuma berharap. Mana mungkin ayah beliin aku barang. Pak Ray? Angelica sebenarnya... Angie, jangan marah sama Chris. Sebentar lagi dia kuliah. Kalian jarang ketemu. Jadi, kamu ikut aja ke prom dengan kami. Chris, kamu mau Angelica ikut kan? Terserah. oke. Aku ikut. Waktuku gak banyak lagi. Mungkin ini terakhir kalinya kita ketemu. Ini malam bebas kita dan harus dinikmati. Harus bersenang-senang. Iya, setuju. Oh, akhirnya datang juga Angelica. Sayangnya Christopher sudah punya pasangan dansa. Aku. Kayaknya kamu cari orang lain aja ya. Pergi kamu. Hai Tommy. Angie di panggung kalau mau menyapa ya. Itu ide bagus. Jangan sentuh dasar mesum. Ayolah, kamu kan gampang diajak tidur. Apa katamu? Medi cerita soal kamu. Kita bisa di sini aja. Gak ada yang peduli. Pergi kamu.
So jual mahal. Oke. Mundur! Menjauh dariku! Dasar gila! Angie, berhenti! Jangan sakiti aku! Angelica, stop! Kamu nggak apa-apa? Ada apa sih? Aku pun bingung. Dia ngamuk dan keluarin pisau. Gadis ini gila. Begitukah? Ya ampun. Aduh, sakit sekali. Aku gak nyangka Angie begitu membenciku. Aku sempat berpikir dia mau menghabisiku. Angelica, kamu kenapa sih? Lihat perbuatanmu. Kenapa tusuk dia? Minta maaf ke Medi. Enggak, tadi aku... Menjauhlah. Jadi, nggak mau minta maaf. Oke. Biar aku perjelas. Ayo minta maaf ke Medi. Oh, cuma minuman. Serius, kamu berlagak kayak lagi sekarat. Emang Apa? Apa? aku sakit. Adikmu sekarat. Kamu pasti senang. Tunggu, apa? Hei, dia adikmu. Kamu harus minta maaf dulu. Dia botak. Kok bisa? Ya, aku Ternyata juga dia tidak tahu sebelumnya. Kenapa dia botak? Udah ada hasil. Maaf, ini bukan kabar baik. Angelica, ini udah stadium 4. Tanpa kemo dan obat paten, kankernya akan menyebar dengan cepat. Waktumu 3 bulan. Beritahulah keluargamu. Keluarga? Gak usah. Kakakku membenciku sejak lama. Dia berharap aku mati saja. Keinginannya akan terkabul. Kamu di mana sih? Hari ini ayah ultah. Cepat pulang. Aku sekarat, Chris. Kamu pasti senang. Selamat ulang tahun, ayah. Makasih. Ini kado dariku. Aku buat sendiri. Madison beli kue yang sama. Paman Martin makasih menerimaku 5 tahun lalu. Sudah memberiku keluarga setelah aku yatim piatu. Kalian memang sudah dewasa. Kalau ada ibu kalian, dia pasti bangga. Maaf, aku telat. Ayah, aku pun beli kue. Aku kenyang. Aku balik ke RS ya. Ayah. Kamu serius? Kue yang sama dengan Medi. Gara-gara kamu. Kamu selalu mengacau. Belum cukup membunuh ibu. Kalau bukan karenamu, ibu pasti masih ada. Ayah pun gak ninggalin kita. Kok bukan kamu aja yang mati? Dan ibu selamat. Bukan kamu. Saat aku lahir, ibuku meninggal. Dan Christopher kehilangan ibu. Lalu mereka membenciku. bayiku, selamatkan dia. Bertahanlah, Stella. Bayi perempuan. Pendarahan hebat, dia sekarang. Cepat. Dia sehat. Perempuan. Tapi istrimu
Dia nggak selamat. Dan aku turut berduka cita. Enggak. Diam. Ayah ogah melihatku, menganggapku gak ada. Yang baik sama aku cuma kakakku. Oke. Ayah Aku akan ke sana. Ini manis kok. Jangan nangis. Kamu kakak terbaik sedunia. Tapi kebaikan itu hilang sejak medicine muncul. Sudahlah, Chris. Mungkin Angie sibuk dan lupa soal pesta ini. Yuk, jalan aja, oke? Minggir! Apa itu? Oh, Christopher, katanya mau ke pertandingan. Bentar lagi mulai. Ayo. Bereskan ini, oke? Jadilah berguna. Chris dulu gak begini. Dia sayang sama aku. Layaknya adik kandung. Buang semua. Aku gak mau lihat semua ini lagi. Aku ambil kalung ibu. Satu-satunya kenangan ibu. Aku akan lindungi kamu. Tapi sejak medicine datang, semua berubah. Medi baru datang, pasti suka handuk pink ini. Itu milik ibuku. Itu kalung ibuku, balikin. Jangan! Ups, sudah rusak. Nih, kenang-kenangan. Ada apa ini? Apa yang terjadi? Itu Angie yang merusaknya. Dia rusak kalung ibumu. Itu kenangan terakhir ibu. Kok kamu rusak? Enggak, Chris, itu bukan aku. Kamu kenapa sih? Ibu meninggal karena kamu. Sekarang ini. Padahal aku udah berusaha baik sama kamu. Tapi jelas, kamu gak pantas. Aku pun sadar. Dia menyalahkanku atas kematian orang yang dia cintai. Ibu, kok nggak ajak aku juga? Nggak apa-apa, kita segera ketemu. Lokasinya indah dan tenang. Beli untuk keluarga ya? Enggak, untukku. Maaf ya sayang. Tapi kamu masih di bawah umur. Orang tua atau wali harus taken. Mereka pasti tanda tangan. Bisa tanda tangan nih. Lain kali. Kakakmu saja yang teken. Aku sibuk. Tenang, Ayah. Bentar lagi kamu gak akan lihat aku. Yakin gak perlu tunggu Angelica? Dia gak ikut mobilku, ntar kacau. Apa? Oke, cuman kamu adikku. Iya kan? Aku keterlaluan ya. Dia tetap adikku. Tunggu, bentar lagi peringatan kematian ibumu kan? Iya. Benar. Kok aku lupa?
Dia buat ibu meninggal, nggak pantas dikasihani. Chris kakak yang baik, tapi nggak padaku. Cuma 1 slot program Ivy League. Kenapa Madison yang lulus? Iya tuh, semester lalu aja dia gagal 3 mata pelajaran. Shh, Angelica datang. Katanya Christopher kasih slot Angelica ke Madison. Kasian Angelica. Iya, semua tahu Madison diperlakukan kayak putri. Aku pengen banget slot ini. Chris malah kasih ke orang. Kamu kira kalau dicabut bisa berubah? Jadi benar, kamu kasih ke dia? Oh, Maddie, adikku. Dia pantas dapat yang terbaik, gimana pun caranya. Serius, kamu pikir orang aneh kayak kamu punya peluang? Angie, aku nggak bermaksud merebutnya. Kalau memang sangat penting, aku balikin. Hentikan, Madison. Gak perlu kasihan. Dan juga, aku udah masa bodoh. Wow, dia nggak melawan. Padahal dia lama incar program itu. Angelica, kamu yakin? Iya, aku yakin. Aku keluar dari sekolah. Maaf Pak Daniels, aku perlu bicara dengan Angelica. Kamu serius putus sekolah karena program musim panas? Kamu kira dengan ngambek bisa balikin slot itu? Hah? Kamu mimpi? Itu maumu kan? Menghilang dan gak perlu lihat aku lagi. Angie, aku sungguh minta maaf. Nggak seharusnya aku bilang ke Chris kalau Ivy penting bagiku. Kalau nggak bilang, Chris nggak akan kasih ke aku. Tapi, Angie, aku salah. Jangan marah-marah sama dia ya, oke? Jangan acting. Aku gak akan ketipu. Angelica, kamu kenapa sih? Kamu yang mau ditinggal sama kita. Sekarang kamu serang. Kamu keterlaluan. Kok aku punya adik kayak kamu? Iya, aku salah. Apapun upayaku, kemana aku pergi atau aku mati, bukan urusanmu. Angie, kok aku merasa bersalah? Harusnya aku benci dia. Chris nggak apa-apa. Jangan bertengkar gara-gara aku. Aku bujuk dia ya, oke? Kok bukan kamu yang mati aja? Ibu yang selamat. Serius, kamu pikir orang aneh kayak kamu punya peluang? Kamu keterlaluan. Kok aku punya adik kayak kamu? Dulu kupikir cuman Chris yang sayang aku. Tapi Madison membuatku sadar. Chris hanya mau aku mati. Ketemu juga. Jangan, stop, lepaskan aku. Jangan melawan. Nggak ada yang menolongmu. Aku mengajakmu tinggal bareng kami. Aku anggap kamu keluarga sendiri. Kenapa begini? Kenapa? Buang rasa kasihan palsumu. Aku benci kamu. Harusnya kamu mati bareng ibumu. Dan Chris pun jadi milikku. Milikku. Aku cuma punya dia. Tapi kamu terus merebutnya. Dasar jalang. Sia. Pegangi dia. Apa ini? Jangan, aku mohon Madison, tolonglah. Balikin. Pasti tahun ini gak ada yang ingat ultahku. Ambil, aku beli 2. Itu hadiah pertama dari Chris. Dia sayang aku. Aku mohon, jangan Madison. Tolong balikin. Itu satu-satunya
memimpi. Jangan! Kadoku! Tolong jangan ganggu aku. Kamu gila ya? Jauh-jauh dariku. Mati saja sana. Hih. Angelica! Angelica! Aduh, bersihin darahnya. Angelica! Ada apa? Aku... Madison, ada apa? Itu Angelica tiba-tiba mengamuk dan mencekik Medi. Lihat lehernya. Kalau nggak kami hentikan, Medi mungkin udah mati. Dia pura-pura polos karena kamu datang. Apa kamu sudah gila? Oke, tahan. Chris, tolong jangan pergi. Jangan tinggalin aku. Drama banget. Medi boleh tinggal di sini. Orang tuanya meninggal, dia butuh teman. Senang tambah saudara perempuan. Terserah kamu. Mengurusmu aja udah repot. Aku ogah ngurus dia juga. Lihatlah aku sekali saja. Udah siuman? Kamu diantar kemari tepat waktu. Kayaknya kamu melukai diri sendiri. Jangan terus begini. Keluargamu harus tahu. Percuma. Aku yakin keluargamu peduli. Kankermu makin parah. Waktumu gak lama. Kamu butuh keluarga untuk merawatmu, bahwa kamu dicintai. Dukungan macam itu sangat penting. Makasih, Dok. Tapi aku gak yakin punya keluarga. Aku kenal ayahmu, Dr. Ray kan? Dia dokter bedah baru di sini. Aku telepon dia. Halo, Dr. Ray? Aku Dr. Smith, dokter putrimu Angelica. Dia dirawat di rumah sakit kami. Sebaiknya kamu segera datang menemaninya. Masa bodoh dirawat di mana atau sakit apa? Aku bayar saja. Aku nggak sudi melihat berandal yang mengkhianati sepupunya. Aku lebih mending mengurus mayat saja. Iya kan? Terbukti. Aku nggak apa-apa, Chris. Besuklah Angelica. Dia dirawat di sini. Sudahlah, paling juga acting. Dan Madison, hatimu baik. Makanya kamu diinjak-injak. Oke? Pecundang. Hentikan! Hei, santai. Cuma bercanda. Lagian aku nggak Cepat pergi! Pergi! Harusnya aku cepat sadar. Harusnya aku sadar waktu Chris bersikap aneh. Kamu pun cuekin aku. Kayak yang lain.
Nggak bisa, nah. Anak kecil ditato kalau orang tua setuju. Aku udah piatu. Aku mau tutupi ini. Dengar, aku nggak tahu masalahmu. Tapi kalau janji berhenti menyakiti dirimu, aku kerjakan. Mau berapa lama lagi di kamar mandi? Cepatlah. Hah? Hah? Apa itu? Itu tato? Serius? Kapan kamu buat? Bukan urusanmu. Bukan urusanku. Putus sekolah, nyakiti Medi, bikin tato, terus apa lagi? Mau narkoba? Pesta seks bebas? Medi benar, kamu berteman dengan si berandal Raven. Kamu sembunyiin apa lagi? Tunggu. Jangan sentuh aku! Ya ampun, Angie, kamu menampar kakakmu. Kamu nggak apa-apa, butuh kompres es. Tunggu, tunjukkan lenganmu. Jangan pergi sampai kamu hapus tato itu. Tunggu. Kita ambil kompres es dulu ya, oke? Aku nggak nyangka dia jadi begini. Enggak, dia. Makasih, Medi. Andai Angie bisa belajar sedikit darimu. Angelica, kankermu cepat menyebar. Kalau nggak diobati, umurmu nggak sampai sebulan. Gak ada yang mau aku hidup. Makasih ya. Kamu bagai ibuku sejak aku kecil. Oh, Angie, kamu anak baik. Menyenangkan merawatmu. Coba lihat ruang tamu. Ayahmu beliin gaun cantik. Ayah, kasih aku kado. Nah, apa aku bilang? Ayah dan kakakmu akan sadar kamu sayang mereka. Ayo. Aku tahu gaun itu pas untukmu, Medi. Dan jas itu pasti keren kamu pakai, nak. Makasih Om Martin, sudah lama aku incar gaun ini. Ayah, Angelica, aku nggak beliin kamu. Aku kira kamu nggak ke prom kakakmu. Percuma berharap. Mana mungkin ayah beliin aku barang. Pak Ray? Angelica sebenarnya... Angie, jangan marah sama Chris. Sebentar lagi dia kuliah. Kalian jarang ketemu. Jadi, kamu ikut aja ke prom dengan kami. Chris, kamu mau Angelica ikut kan? Terserah. oke. Aku ikut. Waktuku gak banyak lagi. Mungkin ini terakhir kalinya kita ketemu. Ini malam bebas kita dan harus dinikmati. Harus bersenang-senang. Iya, setuju. Oh, akhirnya datang juga Angelica. Sayangnya Christopher sudah punya pasangan dansa. Aku. Kayaknya kamu cari orang lain aja ya. Pergi kamu. Hai Tommy. Angie di panggung kalau mau menyapa ya.
Itu ide bagus. Jangan sentuh dasar mesum. Ayolah, kamu kan gampang diajak tidur. Apa katamu? Medi cerita soal kamu. Kita bisa di sini aja. Gak ada yang peduli. Pergi kamu. So jual mahal. Oke. Mundur. Menjauh dariku. Dasar gila! Angie, berhenti. Jangan sakiti aku. Angelica, stop! Kamu nggak apa-apa? Ada apa sih? Aku pun bingung. Dia ngamuk dan keluarin pisau. Gadis ini gila. Begitukah? Ya ampun. Aduh, sakit sekali. Aku gak nyangka Angie begitu membenciku. Aku sempat berpikir dia mau menghabisiku. Angelica, kamu kenapa sih? Lihat perbuatanmu. Kenapa tusuk dia? Minta maaf ke Medi. Enggak, tadi aku... Menjauhlah. Jadi, nggak mau minta maaf. Oke. Biar aku perjelas. Ayo minta maaf ke Medi. Oh, cuma minuman. Serius, kamu berlagak kayak lagi sekarat. Emang Apa? Apa? aku sakit. Adikmu sekarat. Kamu pasti senang. Tunggu, apa? Hei, dia adikmu. Kamu harus minta maaf dulu. Hah? Dia botak. Kok bisa? Ya, aku Ternyata juga dia tidak tahu sebelumnya. Kenapa dia botak?